Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam rezeki, dan di antara bentuk rezeki yang utama adalah diberikannya hidayah kepada kita untuk menambah ketaatan sebagai bekal kelak pada hari akhirat. Dan ini adalah rezeki yang utama di samping jenis-jenis rezeki yang lainnya, walhamdulillah. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita sebagai kajian yang terakhir daripada rangkaian kajian muamalah sebelum datangnya bulan Ramadan, dan nanti mungkin dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan e-booknya juga sudah saya bagikan PDF dalam bentuk PDF. Ya, silahkan dibaca-baca dan diulang-ulang, yaitu tentang kunci rezeki, sebagai seorang muslim yang kita memahami bahwa kita diberikan berbagai macam kapital atau modal yang dengan izin Allah dengannya kita bisa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebab-sebab duniawi sebagaimana telah kita ketahui, dan juga ada sebab-sebab dari sudut agama supaya kita dimudahkan rezeki yang halal, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cukup sebagaimana apa yang kita inginkan. Kalau dari sudut dunia kita memahami misalkan memperbanyak stream income, kemudian juga misalkan membangun aset, menambah ekuitas dan mengurangi liabilitas, kemudian juga hidup di bawah kemampuan dan menunda kesenangan, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah saving dan melakukan investasi. Ini adalah sebab-sebab duniawi yang mana kalau kita jalankan dengan izin Allah, seseorang harusnya secara matematis dan rasional dia akan mendapatkan kebercukupan dan kelimpahan, menambah sumber pemasukan, membangun portofolio aset, atau menambah ekuitas dan mengurangi liabilitas, hidup di bawah kemampuan, tidak banyak gaya, kemudian juga menunda kesenangan, delay gratification. Dan yang berikutnya adalah melakukan saving dan investasi. Ini adalah kunci-kunci kesehatan finansial bagi seseorang. Tetapi ini adalah sudut pandang dunia. Kita ingin melengkapi kajian finansial dengan adanya kunci-kunci rezeki dari sudut agama. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas di antara sebab atau kunci yang menyebabkan seorang muslim dimudahkan rezekinya dengan izin Allah, dia berkecukupan, bahkan semoga saja berkelimpahan, dan yang lebih penting rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbuah ketaatan, kebaikan, kebermanfaatan untuk sekitar dan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Yang pertama dulu telah kita sebutkan, yaitu adalah at-taqwa, al-iman, demikian juga at-taqwa. Selanjutnya juga kita telah sebutkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Dan yang berikutnya kita telah sebutkan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah penghalang rezeki. Nah, 4 kunci rezeki telah kita sebutkan. Kita ulangi tadi: iman, kemudian takwa, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak apa tadi? Taubat dan istighfar. Saya tidak menyebutkan banyak contoh
di dalam masalah kunci-kunci rezeki ini dalam keseharian, tetapi kita bisa saksikan secara fakta insya Allah orang terdekat kita, teman kita atau keluarga dan tetangga kita, mereka yang melakukan hal ini mengalami kemudahan dalam hidupnya jikalau dia adalah seorang mukmin, sebab di sana ada hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan, pengecualian, yaitu istidraj. Istidraj itu mungkin saja seseorang tidak taat tapi rezekinya makin banyak. Ya, itu sebagai bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada dia pada satu saat, kemudian dia mempunyai begitu banyak dosa dan kesalahan sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Nah, lebih pada ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita langsung yang jikalau melakukan tadi iman, taqwa, tawakal, banyak taubat dan istighfar, kita ditantang, kita di-challenge bahwa kita akan mengalami banyak keajaiban. Kita akan mengalami banyak keajaiban dalam kehidupan kita berupa kemudahan-kemudahan dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita lanjut pada kunci rezeki yang kelima. Kunci rezeki yang kelima, Bapak-bapak sudah dapat Pak ya PDF-nya? Kalau nggak dapat nanti mungkin bisa ditanyakan ke panitia kajian atau DKM. Iya, bisa ditanyakan. Yang kelima, kunci rezekinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Ibrahim Allah taala menjamin, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah ketika Allah taala mengumumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur kepadaku pasti aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur kepadaku sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azabku sangat pedih maksudnya adalah nikmat yang ada dihilangkan, kemudian dia diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat ada sesuatu yang Allah taala sebutkan sebagai syarat. Kalau kalian ingin rezeki yang ada pada kalian tetap, kemudian aku tambah, maka bersyukurlah kalian kepada aku. Aku janji, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu kunci di antara kunci-kunci dimudahkannya seorang hamba mendapatkan rezeki yang halal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita qanaah terhadap rezeki yang Allah taala berikan, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan qanaah serta syukur merupakan di antara kunci rezeki juga kunci kebahagiaan. Merasa cukup, kemudian merasa syukur kepada Allah, senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati seorang muslim akan menjadi tenang. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu di antara kunci rezeki, dan kita bisa amalkan serta pasti bisa buktikan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah apa yang ada pada kita itu langgeng, berkah tetap pada kita, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam di antara kunci rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci rezeki dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menunjukkan al-faqah, menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah dengan cara menghibah, munajat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu biyadillah, rezeki di tangan Allah. Allah lah yang menentukan dan mentakdirkan. Allah taala lah yang membagikan. Maka sebagai salah satu kunci rezeki yang harus kita lakukan adalah kita menunjukkan bahwa kita itu sangat butuh akan rezeki dan pertolongan Allah, bahwa Allah, innallaha huwal ghaniyyul hamid, Allah taala maha kaya, maha pemberi rezeki, bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang miskin, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala itu maha pemberi rezeki. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah. Di antara salah satu sebab doa dikabulkan oleh Allah dalam masalah rezeki, kita memanggil dan menyeru Allah dengan isim-isim yang berhubungan dengan rezeki. Contohnya misalkan ya Mannan, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghani, ya, atau yang semacam demikian. Wahai Allah, zat yang maha pemberi, zat yang maha menganugerahi nikmat, zat yang maha kaya, zat yang maha demikian selanjutnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Taala memerintahkan kepada kalian, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan kabulkan, terutama pada waktu-waktu yang diijabah. Pada waktu-waktu yang diijabah, di antara dua adzan atau antara qamah dengan adzan maksud saya, kemudian juga ketiga saat sujud, kemudian juga saat hujan, kemudian saat seseorang di dalam peperangan atau jihad, kemudian doa orang tua kepada sang anak, doa saat perjalanan, doa saat turunnya hujan, kemudian doa saat seseorang dizalimi oleh orang lain, dan doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dikabulkan, termasuk juga di sepertiga malam yang terakhir. Maka di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa al-lail thuluthuh. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia ketika thuluthuhul akhir. Allah Taala akan turun ke langit dunia ketika malam tersisa 1/3 yang terakhir. Fa yaqulu tabaraka wa taala, maka Allah Taala berfirman, hal min sa'il, adakah yang meminta? Fa'ataitu, pasti aku akan berikan. Wa hal min mustaghfir, adakah yang meminta ampun? Pasti aku akan ampunkan. Wa hal min da'in, adakah hambaku yang berdoa di sepertiga malam terakhir ini? Pasti aku akan kabulkan. Maka doa adalah salah satu kunci rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari doa itu adalah terjalinnya hubungan seorang hamba. Seorang hamba mengakui bahwa Allah adalah pencipta, maha kuasa, kemudian yang senantiasa menolong hambanya. Dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menghibah, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Maka para sahabat, mereka berdoa pada segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan inilah yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Orang muslim itu mempunyai sandaran, mempunyai tempat mengadu, mempunyai tempat meminta. Ada banyak jenis doa untuk meminta rezeki, kecukupan, bahkan keberlimpahan. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan ya ketika Rasulullah SAW menemukan seorang laki-laki yang dia terlilit hutang, tinggal di masjid lama, termenung, melamun, sedih. Kata Rasulullah SAW, kenapakah? Kata sahabat tersebut, aku terlilit hutang ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, berdoalah engkau, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan kayakanlah aku dari karunia engkau, bukan selain engkau. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ini luar biasa kalau kita amalkan. Insyaallah jemaah sudah hafal ya. Ada juga doa yang disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Ya, wahai Mu'ad bin Jabal, kalaulah engkau punya hutang walaupun sebanyak buih di lautan, maka semuanya akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunaikan kalau engkau mengucapkan doa. Katakanlah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli syai'in qadir.
rahmanad dunya wal akhirah wa rahimaha tuti man tasha wa tamna'u man tasha irhamni rahmatan min 'indika tughnini an rahmati man siwaka. Atau doa yang lain yang Rasulullah SAW ucapkan untuk Anas bin Malik, Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa atil hayatahu wa ahsin amalah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkanlah usianya, baguskanlah amalnya. Maka Anas bin Malik itu usianya hampir mencapai 100 tahun. Anas bin Malik punya anak kurang lebih 80 sekian. Bayangkan Pak, punya anak 80 sekian. Kita berapa Pak punya anak? Saya pribadi 5. Kalau jemaah mungkin ada 3, ya kan? Ada 2, ada 5 mungkin yang lumayan. Dan salah satu problema saat ini yang dihadapi oleh negara-negara itu adalah penurunan populasi. Maka di Indonesia kemarin dari data Badan Keluarga Berencana, ternyata Indonesia mulai mengalami grafik penurunan populasi. Walaupun tidak se-ekstrim yang ada di Singapura, kemudian Jepang dan Korea. Kalau di Jepang kan sampai banyak sekolah yang tutup, perumahan sepi. Ya, karena penurunan populasi. Nah, anak itu salah satu rezeki. Maka di dalam Islam kan perbanyak anak seperti itu. Dan memang saat ini pemerintah mulai tidak mengkampanyekan lagi. Kalau dulu kan kita betul-betul ditekankan satu slogan, apa jemaah? Cukup 2 anak saja. Kalau dulu kan begitu ya. Saat ini kayaknya slogan itu sudah mulai. Iya, sebab memang mulai banyak yang malas punya anak, takut atau nikahnya telat. Nah, kita kembali. Nah, di antara doa yang lain misalkan sebelum tidur itu jamaah. Jadi Fatimah pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fatimah itu kan nikah dengan Ali, kemudian kekurangan, beliau kerjakan semuanya, urusan rumah tangga, bahkan mengadon roti dan lain-lain, kecapean. Ya, maka Rasulullah SAW ajarkan tentang zikir sebelum tidur. Contohnya misalkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu 33, kemudian diusapkan. Dan di antara doa yang beliau ajarkan ya adalah Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa munzilat tawrat wal injil a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhirun binasiyatiha antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi. Ya Allah, tunaikanlah anni dain, hutangku, wagnini, dan kayakanlah aku, minal faqri, jauhkan aku dari kemiskinan. Ini doa untuk mendapatkan kekayaan, kata Rasulullah SAW. Atau doa yang lain misalkan yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadzillah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kefakiran, sedikitnya harta, dan juga kehinaan. Atau doa yang dibaca saat zikir pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, doa-doa ini luar biasa jemaah. Kalau kita ucapkan dengan penuh penghayatan, betul-betul menunjukkan kebutuhan kita yang sangat kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala insya Allah akan kabulkan. Yakin, ya seperti itu. Ud'ullah wa anta mustaiqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin sepenuhnya 100% pasti dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu kunci rezeki. Adapun kunci rezeki yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbakti pada orang tua dan menyambung silaturahmi. Nah, ini juga kunci rezeki jemaah, luar biasa. Maka kalau kita masih punya orang tua, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa
di mana kita bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada orang tua berada pada level sesudah seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seseorang biasanya seperti umumnya kita itu kan di masa muda menuntut ilmu, kemudian bekerja, kemudian menikah, berkeluarga, punya anak, kemudian mencapai mungkin saja kebanyakan kemapanan dari sudut ekonomi. Tapi biasanya ketika seorang anak mulai stabil ekonominya, berkeluarga, orang tua di kampung asalnya mulai tua, lanjut usia. Nah, itu adalah saat yang luar biasa ketika seorang anak berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua adalah salah satu kunci rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman menceritakan ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia buntu, banyak masalah, ketika dia terlilit hutang dan yang semacamnya, memohon doa orang tua, kemudian datang keajaiban. Atau dia datang kepada orang tuanya di kampung, meminta maaf, memohon keberkahan dan doa kemudahan, kemudian dia dapatkan kemudahan tersebut. Apalagi jikalau dia mengurus orang tuanya, kebutuhannya, kemudian senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka ini adalah di antara kunci rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yaitu berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah mempersekutukannya, dan berbuat baiklah atau berbaktilah kepada orang tua. Maka kalau ada orang tua itu luar biasa. Itu adalah aset ya, yang harus kita jaga dan kita berbakti serta berbuat baik. Kalaulah jarak jauh, ya sering menelpon, kemudian ada waktu didatangi, kemudian jikalau bisa hidup bersama, itu adalah hal yang sangat luar biasa dan ideal, menyisihkan waktu berbakti kepada orang tua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Nah, berbakti kepada orang tua dan juga silaturahmi kepada keluarga. Silaturahmi itu maksudnya adalah mendekatkan hubungan kekeluargaan yang punya hubungan darah atau kekerabatan, sepupu misalkan, terutama tentu saja adalah saudara kandung, kemudian saudara daripada bapak dan ibu, kemudian ke atas kakek, kemudian ke bawah itu ke samping tadi saudara, kemudian adik, kemudian sepupu, kemudian yang lain-lainnya, dimulai dari yang terdekat sampai yang jauh, menjalin silaturahmi, kedekatan, keharmonisan, saling mengunjungi, membantu jikalau ada kesulitan, mendekatkan kalau ada kesalahpahaman atau jauh, kemudian menyambung jikalau putus. Itu namanya adalah silaturahmi. Kalau kita berkunjung ke saudara, itu berkunjung ke tetangga, teman, itu sebetulnya bukan silaturahmi, itu berkunjung saja, ziarah. Tapi yang silaturahmi tadi apa? Mendekatkan tali kekeluargaan supaya lebih dekat. Kalau jauh didekatkan, diharmoniskan. Kalau ada salah paham dihilangkan. Kalau putus, kita yang berusaha nyambung. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi athari, dan dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, sambunglah tali silaturahminya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada syarat untuk dilapangkan rezeki, dipanjangkan usia. Sebab takdir itu kan ada beberapa macam. Ada takdir yang di Lauh Mahfuz yang kita tidak tahu. Ada takdir yang diberikan setiap tahun kepada malaikat saat Lailatul Qadar, dan ada juga takdir yang Allah Ta'ala gantungkan dengan sebab-sebab khusus. Kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan takdir tersebut. Contohnya adalah silaturahmi. Kalau kita dengan izin Allah dimudahkan banyak silaturahmi,
Maka keutamaannya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rezeki kita dilapangkan, usia kita dipanjangkan, Subhanallah. Dan termasuk di antara contoh silaturahmi yang mulai hilang adalah mengenalkan nasab kepada anak dan cucu, mengenalkan pohon nasab. Nah, ya, bapak ini punya saudara sekian, ini nama-namanya. Bapak punya orang tua, ini namanya. Bapak punya saudara, ini namanya. Masing-masing punya anak. Nah, orang tua bapak juga punya saudara. Nah, ibu juga seperti ini. Jadi mengenalkan. Ini yang mulai hilang, yaitu mengenalkan silsilah keluarga kepada anak, supaya anak nanti bisa menyambung silaturahmi. Kadang-kadang nggak tahu, Pak, padahal sepupu, ya kan, ketemu. Ini penting, yaitu mengenalkan nasab keluarga kepada anak atau cucu kita, seperti itu. Jadi silaturahmi ini adalah salah satu hal yang memudahkan rezeki dan memanjangkan usia. Kita bisa buktikan, misalkan sering silaturahmi kepada saudara bapak atau paman atau bibi atau kepada saudara kandung, kepada keponakan, baik kepada mereka, menyantuni mereka jikalau dibutuhkan, mengunjungi, nelpon, itu insya Allah akan punya dampak yang luar biasa. Di samping mendapatkan pahala, rezeki kita dimudahkan, usia kita juga dipanjangkan. Jadi kaum muslimin itu kadang-kadang cari hadis-hadis yang lemah, fadilah amal, padahal ini jelas hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, silaturahmi akan dipanjangkan usia dan dimudahkan rezeki. Dipanjangkan usia, luar biasa, Pak. Yang selanjutnya adalah banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci rezeki yang ke-9. Banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa ghafarahu Allah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, tidak pernah kurang satu harta jikalau disedekahkan. Jadi harta itu kalau kita sedekahkan nggak akan berkurang. Maka Aisyah suatu saat bersedekah dengan kambing, tidak tersisa kecuali satu bagian yang kecil. Kata Rasulullah SAW, ya semuanya adalah harta kita, makanan kita, kecuali yang tersisa tadi. Jadi kalau disedekahkan itu luar biasa. Dan dalam Islam tidak ada larangan untuk cinta harta jikalau dimaknai dalam makna positif. Kita cinta harta kita. Dan itu manusiawi, jamaah. Kita cinta pada harta, pada aset, pada kekayaan. Tapi kecintaan kita tadi kita olah dalam bentuk, kalau bisa nanti bersama harta kita di kuburan, di akhirat. Dengan cara apa? Dititipkan di masjid, dititipkan di mana? Panti asuhan, dititipkan kepada anak yatim, dititipkan kepada fakir dan miskin. Itu diantara bentuk cinta harta yang luar biasa. Kita sudah capek-capek, ya kan, bekerja, maka kita nggak mau kebersamaan kita dengan harta kita hanya sebatas di dunia. Kita capek-capek membanting tulang, memeras keringat, malam jadi siang, kepala jadi kaki, pokoknya begitu. Kemudian kita tidak menikmati. Kita hanya menikmati pas sudah usia tua. Nah, ini kan sangat sayang. Kemudian jadi harta warisan. Bahkan kadang ada yang diperebutkan. Maka harus ada porsi yang sesuai untuk kita nanti dapatkan kembali di akhirat. Nah, jadi banyak berinfak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Ya ibna Adam, unfiq
Ya ibna Adam, unfik alaik. Ya ibna Adam, unfiku alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan balik memberikan harta kepada kalian. Ini dalam hadis qudsi. Demikian juga setiap pagi dalam hadis Abu Hurairah, kalau saya tidak salah, hadis riwayat Bukhari Muslim, itu ada dua orang malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada pagi ini yang berinfak, gantilah wahai Allah. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kalau ada yang pelit, nggak mau infak, musnahkanlah hartanya. Ya, seperti itu. Jadi salah satu kunci rezeki adalah berinfak. Banyak berinfak, contohnya misalkan untuk fasilitas masjid, untuk pesantren, untuk panti asuhan, membantu fakir miskin, membeli mushaf kemudian dibagikan, membantu para penghafal Quran misalkan, kemudian juga donasi untuk kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Saat ini misalkan di Palestina itu sangat membutuhkan. Terutama infak yang mempunyai nilai strategis adalah infak saat kita butuh, saldo tinggal 100.000 ya, eman-eman, aduh sayang betul, diinfakkan, maka itu luar biasa. Dan yang strategis infak itu adalah harta yang disayangi, aset yang disayangi. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan infak yang strategis lainnya punya nilai strategis adalah infak di waktu pagi. Tadi infak di waktu pagi itu luar biasa, Pak. Jadi seorang muslim kan bagusnya di pagi itu punya sudah list salat subuh berjamaah, qabliyah, sebelumnya witir, sebelumnya kemudian zikir pagi dan petang, kemudian infak dan salat duha. Masukin di situ dalam checklist yang dia lakukan. Sampai di sini jamaah sambil menunggu salat waktu syuruk bagi yang akan salat syuruk, dan juga bagi yang ada halangan beraktivitas juga tidak masalah, sambil kita bisa bertanya jawab. Sampai di sini dulu jamaah, berarti tadi sudah 9 pintu rezeki. Apa saja? Iman, takwa, tawakal, taubat dan istighfar. Kemudian apa lagi tadi? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, bakti kepada orang tua dan silaturahmi. Nah, sampai di sini jamaah, silahkan mungkin ada pertanyaan. Iya, silahkan jamaah. Mungkin ada pertanyaan. Nanti juga mungkin saya bagikan ada makalah singkat PDF tentang manajemen pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke panitia, saya kirimkan, kemudian bisa dibagikan. Silahkan ada pertanyaan jamaah, kalau ada yang belum dipahami atau bisa berbagi singkat sambil menunggu waktu sholat sunnah. Ya, silahkan mungkin ada. Jadi ini luar biasa jamaah. Kalau kita amalkan, saya yakin 100% kita akan dicukupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berkah. Kemudian juga dengan izin Allah pelan-pelan bebas hutang, bahkan juga bebas finansial. Dunia, sebab dunia dan sebab akhirat. Ya, saya ulangi tadi, sebab dunia menambah sumber pemasukan, kemudian hidup di bawah kemampuan, menunda kesenangan, kemudian apalagi tadi, memperbanyak ekuitas atau bisa dibilang aset, dan mengurangi liabilitas atau hutang. Berikutnya melakukan tabungan, saving dan juga investasi. Nah, ini kalau 5 ini sebab dunia dilakukan,
kemudian sebab agama tadi dilakukan iman, tawakal, takwa, taubat dan istighfar, bersyukur kepada Allah, kemudian juga berdoa, bakti kepada orang tua, silaturahmi. Wah, itu luar biasa, dahsyat jelas, luar biasa. Iya, seperti itu. Jadi memang edukasi seperti ini penting, sebab dunia, sebab akhirat, sebab agama. Kebanyakan orang kan bekerja kemudian tidak tahu bagaimana strateginya, ya. Kemudian bagaimana kunci rezekinya, bagaimana cara untuk membangun kecukupan dan keberlimpahan dengan izin Allah SWT tentu saja. Baik, silahkan mungkin. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Betul. Iya. Iya. Iya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak tahu apa yang besok kalian lakukan, kalian juga tidak tahu di bumi mana dan kapan kalian akan meninggal. Memang sebagaimana di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang sahih, ketika janin telah mencapai usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kemudian mencatat takdirnya, usianya, nasibnya, rezekinya dan selanjutnya. Dan Allah Ta'ala mencatat takdir setiap hamba 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia, alam semesta. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah Ta'ala akan lapangkan rezekinya, panjangkan usianya. Nah, kalau takdir yang di Lauh Mahfuz atau di catatan malaikat itu kan misteri, kita tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala membocorkan lewat sabda Rasulullah SAW bahwa kalau kalian bisa mewujudkan silaturahmi, maka itulah takdir kalian yang ada di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala berjanji contohnya, barang siapa yang seperti ini dia akan masuk surga. Barang siapa yang seperti ini kalian akan masuk neraka. Nah, ketika seorang hamba bisa taat, berarti seperti itulah ketika telah berlalu dia bisa mewujudkan ketaatan, seperti itulah takdir dia yang ada di Lauh Mahfuz. Maka seseorang misalkan ketika dijanjikan barang siapa yang bisa silaturahmi, panjangkan usianya, diluaskan rezekinya, kalau dia bisa mewujudkan silaturahmi, maka ya seperti itulah usianya di Lauh Mahfuz. Yang penting bisa terwujudkan. Kalau usianya pendek, berarti kata para ulama dia sulit mewujudkan silaturahmi. Ini penjelasan yang pertama di kalangan para ulama. Ada juga di antara para ulama yang menjelaskan bahwa hal-hal yang seperti ini menunjukkan ada rezeki yang Allah Ta'ala tentukan dan beritahukan setiap tahun, selain ada takdir selain di Lauh Mahfuz yang Allah Ta'ala bagikan dan beritahukan setiap tahun kepada para malaikat, yaitu saat Lailatul Qadar. Nah, takdir itu tergantung bagaimana seorang hamba, ya tadi salah satunya dia banyak silaturahmi, maka takdirnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di catatan malaikat tadi. Walaupun semuanya seorang hamba bisa melakukan sesuatu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya tanpa menjelaskan panjang lebar bahwa ketika kita bisa silaturahmi dengan izin Allah, sebab Allah taala juga yang memberitahu rezeki kita akan diluaskan dan usia kita akan dipanjangkan. Allah Ta'ala yang menetapkan takdir, Allah Ta'ala juga yang memotivasi lewat lisan Rasulnya, kalian silaturahmi. Itu ada rahasia. Apa tadi?
diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Jadi ini bukan dari kita, tetapi dari Allah yang menetapkan takdir. Kemudian Allah memotivasi, banyakin silaturahmi. Lihat nanti rezeki kalian akan diluaskan dan usia kalian akan dipanjangkan. Allah yang menetapkan takdir, Allah Ta'ala juga yang memotivasi demikian, maka menunjukkan ada kesesuaian dan tidak ada pertentangan. Walaupun mungkin sulit kita pahami dengan logika sampai betul-betul tanpa menimbulkan pertanyaan sama sekali. Intinya demikian, takdir kita telah ditetapkan dan Allah Ta'ala yang menetapkan takdir juga menjanjikan kalau kita bisa mewujudkan, mengamalkan banyak silaturahmi, usia dipanjangkan dan rezeki akan dilapangkan, insya Allah seperti itu. Sebab takdir kita nggak tahu, maka dengan silaturahmi kemudian doa, maka insya Allah usia kita dipanjangkan dan takdir juga rezeki kita juga diluaskan. Demikian jamaah mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kajian kita sampai di sini. Nanti kita sambung jikalau ada waktu dan kesempatan setelah bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.